Pada saat kita terima Yesus, hidup kita gak langsung berbuah. Pada saat kita terima Yesus, mungkin hidup kita perlu diangkat oleh Tuhan. Hidup kita perlu ditopang oleh Tuhan. Hidup kita perlu disupport oleh Tuhan. Hidup kita perlu dipulihkan terlebih dahulu. Bahkan pada saat kita mengikuti Yesus, ada momen-momen atau ada musim dalam kehidupan kita di mana hidup kita itu mungkin sedang down, sedang jatuh, mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang mengalami kemunduran, mungkin sedang mengalami kegagalan, sehingga kita nggak menghasilkan buah di situ. Tapi ini yang dikerjakan oleh Bapa di sorga, He raised us up. Dia bangkitkan kita, Dia angkat kita, Dia topang kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Katakan amin. Kita akan memasuki tema yang baru di bulan ini, yaitu fruitfulness. Tadi Lamria sudah katakan, fruitfulness secara harafiah itu artinya adalah keberbuahan. Gitu. Nah, hari ini saya berikan judul khotbah saya adalah fruitful life atau hidup yang berbuah. Saya undang saudara untuk buka catatan saudara. Hari kenaikan Tuhan Yesus yang kita baru rayakan kemarin di hari Kamis, itu menjadi sebuah momen di mana pelayanan Yesus atau misi Yesus di dunia ini sudah selesai dan dilanjutkan oleh saudara dan saya sebagai murid-muridnya, sebagai gerejanya. Sekarang kita adalah perpanjangan tangan Yesus di bumi ini. Pada saat hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin, ada tongkat estafet yang dia berikan kepada setiap kita, yang dia berikan kepada murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanan yang Yesus tinggalkan di bumi. Tugas kita, tugas saudara dan saya adalah menghasilkan buah dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan untuk menjadi saksi dan melanjutkan pelayanan Yesus, kita nggak bisa tidak harus menghasilkan buah seperti yang Yesus hasilkan. Jadi nggak bisa enggak bahwa setiap saudara dan saya harus berbuah. Katakan berbuah. Nah, hidup yang berbuah adalah hidup atas kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa berbuah itu adalah kehendaknya Bapa atas hidup saudara dan saya. Berbuah itu artinya adalah karakter Kristus itu nampak di dalam kehidupan kita. Berbuah itu artinya hidup kita berdampak buat orang lain. Berbuah itu artinya hidup kita ada di mana tujuan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Berbuah itu artinya hidup kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. That's what we call fruitful. Dan itu adalah kehendak Bapa buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa berbuah. Dan yang paling utama dan yang terutama yang saya mau bagikan pada pagi hari ini adalah kalau kita ingin berbuah, yang pertama kita harus melekat kepada Yesus. Di Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dipotong di sini dalam bahasa aslinya adalah airo. Dalam bahasa Yunaninya adalah airo. Airo itu dibangkitkan dari tanah, diangkat, ditopang, to raise from the ground, to lift up, to elevate, diangkat. Jadi kalau kita dengar kata dipotong itu jangan aduh, kayak dipotong dibuang. No. Diangkat, ditopang, di-elevate. Dan setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah dinaikkan, ditopang, diangkat, dibangkitkan dari tanah. Pada saat kita terima Yesus, hidup kita gak langsung berbuah. Pada saat kita terima Yesus, mungkin hidup kita perlu diangkat oleh Tuhan. Hidup kita perlu ditopang oleh Tuhan. Hidup kita perlu disupport oleh Tuhan. Hidup kita perlu dipulihkan terlebih dahulu. Bahkan pada saat kita mengikuti Yesus, ada momen-momen atau ada musim dalam kehidupan kita di mana hidup kita itu mungkin sedang down, sedang jatuh, mungkin sedang terpuruk, mungkin sedang mengalami kemunduran, mungkin sedang mengalami kegagalan, sehingga kita nggak menghasilkan buah di situ. Tapi ini yang dikerjakan oleh Bapa di sorga, He raised us up. Dia bangkitkan kita, Dia angkat kita, Dia topang kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Katakan amin. Di dalam TPT yang dikatakan, He cares for the branches connected to me. Bapa peduli dengan cabang-cabang atau ranting-ranting yang terhubung dengan Yesus. Dan dikatakan by lifting and propping up the fruitless branches. Dengan mengangkat dan menopang cabang-cabang yang tidak berbuah atau tidak menghasilkan buah. Dan memangkas setiap cabang yang berbuah supaya menghasilkan panen yang lebih besar. Jadi goalnya Bapa di sorga buat saudara dan saya adalah untuk bisa menghasilkan buah, bahkan buah yang lebat, buah yang banyak. Kalau nggak berbuah, Dia topang kita, Dia angkat kita supaya kita berbuah. Tapi supaya pada saat kita berbuah, kita pun dipangkasnya, di pruning supaya kita lebih banyak menghasilkan buah. Goalnya adalah supaya kita terus berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Dan kuncinya kita harus terkonek dan terhubung dengan Yesus. Hari ini coba cek diri kita masing-masing. Are we connected to Him? Apakah kita terkonek dengan Dia? Terhubung dengan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Atau kita hanya terkonek dengan Yesus pada saat kita datang ibadah di gereja. Karena kalau kita belum terkonek dan terhubung dengan Yesus, Bapa belum bisa mengerjakan di dalam hidup kita untuk kita menghasilkan buah. Kita harus terhubung dulu dengan pokok anggur. Baru kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Perintahnya jelas, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Mencoba untuk hidup sendiri, terlepas dari Yesus dan berusaha untuk menghasilkan buah sendiri adalah sebuah tindakan yang sia-sia. Itu sebuah kesia-siaan. Di NLT-nya dikatakan, you cannot be fruitful unless you remain in me. Ini quote sendiri langsung yang Yesus katakan. Jesus Christ said, well, you cannot be fruitful unless you remain in me. Tetap tinggal. Ada kata tetap tinggal. Berarti hidup kita bisa tidak tetap tinggal di dalam Dia. Makanya ada hubungannya dengan bulan lalu tentang kesetiaan. Karena ada orang yang bisa tidak tetap tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena mungkin sedang mengalami struggle dalam kehidupannya.
Saya selalu katakan di dalam gereja ini, pada saat saudara sedang dalam musim yang tidak baik-baik saja, jangan lari dari Tuhan, jangan mundur dari Tuhan, tapi justru malah saudara harus makin mendorong diri saudara untuk bisa terus melekat di dalam Tuhan. Jangan akhirnya karena satu tantangan, satu trouble saudara move away. But move forward. Maju ke depan. Makin melekat sama Tuhan. You remain in me. Kenapa? Karena pada saat dalam musim apapun dalam kehidupan kita, kalau kita terus melekat dengan Dia, kita akan terus bisa menghasilkan buah. Tapi pada saat saudara menjauh, saudara terlepas dari Yesus, saudara nggak melekat pada Yesus, hidup kita nggak akan mengalami yang namanya hidup yang berbuah. Kata remain atau tinggal di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani adalah meno. Meno itu tetap tinggal terhubung. Bertahan dalam persekutuan yang terus menerus secara kontinu. Jadi meno itu bersekutu, bertahan terus menerus dan tetap intim. Itu arti kata meno. Arti kata tinggal atau kata remain. Jadi kalau kita nggak terus menerus dalam persekutuan dan intim dengan Dia, kita nggak akan bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Di ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuat banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terlepas dari Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Terlepas dari Yesus kita mati dan kita binasa. Terlepas dari Yesus hidup kita tidak punya kuasa. Terlepas dari Yesus hidup kita gak punya tujuan. Terlepas dari Yesus kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Terlepas dari Yesus kita tidak dapat menyenangkan dan memuliakan Bapa. Terlepas dari Yesus kita tidak dapat menghasilkan buah. Atau hidup kita menjadi hidup yang fruitless. Yang tidak bisa menghasilkan buah. Di ayat ke-6 dikatakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia dibuang. Yang tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tinggal di luar Yesus bukan saja tidak menghasilkan buah, tapi kita menjadi ranting yang mati dan kering, yang tidak bernilai dan tidak berguna, dan yang tidak produktif. Seperti ranting yang dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Seperti ranting yang jatuh dari pohon, dia kering, dia mati, dikumpulkan orang, disapu, dikumpulkan di pojok, dibuang. Artinya gak ada nilainya, gak ada value-nya, worthless. Tapi kita di dalam Yesus, kita punya keberhargaan kita. Katakan amin. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita butuh firman untuk memperbaharui pikiran kita. Dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Artinya firman itu sudah menggantikan pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Firman itu bukan lagi sekedar informasi yang kita terima. Hari ini saudara datang dengar khotbah, saudara dengar sesuatu, terima sesuatu firman Tuhan, itu bukanlah informasi buat saudara. Firman Tuhan harus tinggal di dalam saudara. Artinya firman Tuhan harus menggantikan pikiran kita yang lama, diganti dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu seorang pastor. Lalu dia cerita tentang seseorang dan di mana saya juga kenal. Lalu dia bilang, kok bisa ya dia pikirannya kayak begitu ya? Kok kita enggak ya? Sambil ngejok gitu. Lalu saya bilang sama dia, kita enggak, kenapa? Karena pikiran kita sudah diperbaharui oleh firman. Kita aja enggak kepikiran sama sekali. Kok dia bisa masih mikirnya begitu? Karena pikirannya belum diperbaharui oleh firman. Kalau kita pikirannya sudah diperbaharui oleh firman. Makanya kita enggak pernah kepikiran hal itu, kita tidak melakukan hal itu. So, kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan harus tinggal di dalam kita. Bukan sekedar hafal,
tapi harus tinggal. Tinggal itu berarti diam. Menggantikan yang lama oleh firman Tuhan. Di ayat ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jika kalau kita berbuah banyak, Bapa di sorga dipermuliakan. Dengan demikian kita disebut murid Yesus. Murid dan berbuah banyak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya selalu bilang di dalam gereja ini, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita bukan menjadi sekedar jemaat gereja. Tuhan panggil kita untuk jadi murid. Murid itu harus berbuah. Karena salah satu ciri identik yang keluar daripada seorang murid adalah hidupnya berbuah. Maka di dalam gereja ini kita terus encourage saudara untuk tertanam supaya saudara bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Makanya perlu namanya pemuritan. Karena kita perlu dimuridkan. Katakan amin. Di dalam TPT ini dikatakan when your life bear abundant fruit, you demonstrate that you are my mature disciples. Pada saat kamu menghasilkan buah yang banyak, kamu sedang mendemonstrasikan bahwa kamu adalah muridku yang dewasa. Who glorify my Father. Jadi semakin kita dewasa, kita semakin memuliakan Bapa. Semakin kita dewasa, semakin hidup kita berbuah. Makanya saya bilang tadi, pada saat kita lahir baru, hidup kita belum langsung berbuah. Kita perlu tertanam, kita perlu dimuridkan, kita perlu melekat kepada Yesus. Sehingga hidup kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Katakan sama saya, bertumbuh. Coba ngomong kanan kiri, kamu harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen begitu-begitu aja. Coba senggol lagi, jangan begitu-begitu aja. Udah 10 tahun bertobat, udah 15 tahun bertobat, udah 20 tahun bertobat. Begitu-begitu aja. Buah harus keluar dari hidup kita. Karena itu adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Nah, bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Hidup kita harus terus melekat kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana hidup kita bisa menghasilkan buah? Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus ngomong bahwa, hey, adalah lebih baik buat kalian semua, adalah lebih berguna buat kalian semua kalau aku pergi, kata Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus tidak datang kepadamu. Jikalau aku pergi, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Supaya apa? Supaya Roh Kudus diutus kepada kamu. Yesus terbatas dengan tubuhnya. Dia tidak bisa tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Karena dia masih dalam bentuk fisik. Dia tidak bisa ada di Yerusalem dan dia tiba-tiba di waktu yang sama dia bisa ada di Indonesia. Di Balikpapan. You get the point? Dia terbatas dengan tubuh. Di mana dia sudah diangkat 2000 tahun yang lalu. Tapi pada saat dia diangkat. Dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara saya. Dan dia tinggal selama-lamanya dalam hidup saudara saya. 2000 tahun yang kemudian dan another 2000 lagi kalau perlu. Dia akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Makanya adalah lebih berguna supaya aku ini pergi. Supaya Roh Kudus turun. Pada saat Roh Kudus turun dan dia tinggal dalam hidup kita. Dia yang pimpin hidup saudara dan saya. Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dan melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita, yang membuat kita bisa menghasilkan buah. It's a Holy Spirit. Galatia 5 ayat 16. Ini ayatnya cukup panjang, tapi kita mau baca perlahan. Waktu kita masih banyak.
Galatia 5 ayat 16 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saya mau ajak saudara untuk bisa melihat dari terjemahan yang lain. Saya menasihatkan kamu, hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Wow. Jadi ada satu nasihat yang Alkitab berikan buat setiap kita adalah hiduplah dengan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian kamu tidak lagi memuaskan keinginan-keinginan jasmanimu yang jahat. So we have to submit and obey kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau hidup kita ingin berbuah lebat, kita harus taat dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Perhatikan ayat selanjutnya. Karena keinginan jasmani kita selalu berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan jasmani kita. Keduanya saling bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Pagi hari ini contohnya paling sederhana. Lagi hujan, rintik-rintik, mendung, lebih enak tidur dilanjutin tidurnya. Tapi karena dorongan Roh Kudus, saudara pada akhirnya enggak, aku mau ibadah hari ini. Roh Kudus yang mendorong saudara duduk pada hari ini. Tapi berapa banyak orang-orang yang lain yang pada akhirnya tidak mengikuti keinginan Roh Kudus, mengikuti keinginan jasmaninya, tetap tidur saat kita ibadah pada pagi hari ini. Sederhana. Pada saat saudara mau berdoa, ada keinginan lain yang berlawan dengan saudara. Gak usah doa, lanjutin aja Netflixnya, drakornya, sayang, lagi seru. Tapi di keinginan yang lainnya, berdoa. Read your Bible. Enggak. Waktu read the Bible, scrolling malah TikTok, IG. Di dalam diri kita punya keinginan. Ada keinginan jasmani, ada keinginan roh. Ayat ke-18, tetapi bila kita dipimpin Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Kenapa? Karena kita sudah jadi dewasa. Hukum Taurat itu mengawasi saudara dan saya seperti anak kita kecil. Kita selalu ingetin mereka, jangan lupa bangun, jangan lupa sikat gigi, jangan lupa mandi, jangan lupa sekolah, jangan lupa bikin PR. Betul gak sih? Selalu diingetin. Jangan lupa belajar, besok ujian. Jangan main game mulu. Jangan kesiangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Diingetin terus. Tapi kita pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, pada saat kita dewasa, gak usah disuruh-suruh, gak usah diingetin lagi. Kita udah pasti bangun pagi, kita akan jadi lebih bertanggung jawab, kita akan sikat gigi, kita akan mandi, kita akan berangkat ke sekolah, kita akan belajar, kita akan buat PR, ujian kita akan belajar, kita akan lakukan tugas kita. Iya poin. Kenapa? Karena kita sudah dewasa. Makanya kalau pada saat kita sudah dewasa, rohani, gak perlu diingetin lagi sama whole leader saudara. Baca Bible ya. Udah doa belum? Renungan udah dibaca belum? Jangan lupa ya, besok CP. Besok ada corporate prayer, jangan lupa. Jangan lupa besok home. Orang kalau udah dewasa gak perlu diingetin lagi. Dia tahu bahwa gue harus doa, gue harus home, gue harus datang ini, gue harus ibadah, gue harus melayani, harus ini, itu. Tapi kalau masih diinget-ingetin terus berarti belum dewa. Coba senggol kanan kiri. Saya harap itu bukan kamu orangnya. Ayat 19 sebaliknya, kalau kita hidup menurut keinginan badan yang jahat, hasilnya jelas. Wow, kalau kita nurutin keinginan badani kita, jelas nih hasilnya, terlihat. Perbuatan-perbuatan dosa ini, perjinahan, perjabulan, persetubuhan yang tidak wajar, ini LGBT. Mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, mudah marah, ngambekan, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan, mengikuti ajaran sesat, iri hati, iri sama orang, dengki sama orang, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta liar, dan semua dosa yang lain. Itu adalah gambaran jelas karena kamu hidup menuruti keinginan jasmanimu.
Saya sekarang ulangi lagi peringatan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu masih bersama. Jadi sekali lagi Paulus ngomong kepada gereja di Galatia, diingetin lagi, berarti dia pernah ngomong ini. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti ini tidak termasuk warga kerajaan Allah. You keep continuing it. You keep live in sin. Terus menerus. Udah dikasih tahu, nggak bertobat, nggak dikasih tahu nggak bertobat, nggak dikasih tahu lagi nggak bertobat. Terus you keep continuing until you die. Firman Tuhan katakan nggak ada lagi darah yang bisa menghapuskan dosa itu. Because you still live in sin. Bukankah Yesus mengampuni dosa kita? Iya, bertobat kembali, datang kepada Yesus, dia ampuni dan hapus semua dosamu. But you still live in your sin. Orang yang terus melakukan hal ini seperti ini tidak termasuk dalam warga kerajaan surga. Kewarganegaraannya udah bukan kewarganegaraan kerajaan surga. Because the citizen of heaven, the kingdom of God gak melakukan ini. Sama aja kayak orang pergi liburan ke Jepang. Orang Jepang sopan, santun, helpful, menolong, ramah, disiplin, buang sampah nggak sembarangan. Tapi begitu kita ke suatu tempat yang banyak turisnya, sampah udah berserakan semua di situ. Kewarganegaraannya bukan warga negara Jepang. Buang sampah sembarangan, nyerobot antrian. Kewarganegaraannya bukan Jepang. Karena orang Jepang tidak melakukan itu. Bahkan saya pernah satu kali di pesawat saya duduk. Orang duduk di kursi yang, kalau pesawat badan lebar kan 343. Saya duduk kursi, orang Jepang di sebelah saya mau permisi, mau ke toilet. Dia permisi. Sumimasen, mau ke toilet. Pulang dari toilet, keluar dari selesai toilet, saya lagi duduk di kursi. Di pinggir aisle dia gini. Sorry, maksudnya maaf mengganggu kamu, sorry. Orang Jepang. Kewarganegaraannya Jepang. Nah kalau saudara dan saya ada kewarganegaraan sorga, kita gak melakukan ini. Di ayat 22 dan 23 kita lihat. Warga kerajaan Allah itu seperti apa. Tetapi kalau kita hidup dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti nampak lewat cara hidup kita. Yang saling mengasihi, yang bersuka cita, yang damai, yang sabar dalam kesusahan, yang murah hati, bukan pelit, bukan medit, suka nolongin orang lain, menepati janjinya, lemah lembut, bisa menguasai diri, ada penguasaan diri. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Dengan kata lain, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, buah roh itu kan nampak di dalam kehidupan kita. Namanya juga buah roh. Berarti hanya roh yang bisa melakukan itu di dalam kita. Sebabnya adalah hidup yang dipimpin oleh roh. Akibatnya adalah buah roh yang nampak di dalam kehidupan kita. Hidup yang dipimpin Roh Kudus artinya menyerahkan kendali hidup kita di bawah pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus. Meletakkan kehendak kita di bawah kehendaknya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Pastor tahu dari mana kita bisa melihat hidup orang itu dipimpin oleh Roh Kudus atau enggak? Jangan lihat dari perkataannya, jangan dari lihat aktivitasnya yang kelihatan rohani. Jangan tertipu, tapi lihatlah dari cara hidupnya. Cara hidupnya lah yang kelihatan. Makanya kita selalu ngomong, kita lihat aja buahnya. Kenapa? Karena dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jangan tertipu. Jangan kita juga tertipu dengan diri sendiri. Hanya karena kita ada di dalam gereja, bahkan kita melayani di dalam gereja, bahkan menyampaikan firman Tuhan sekalipun. Bukan hanya perkataan yang kelihatannya rohani. Atau perbuatan yang kelihatannya rohani. Tapi buah itu harus dirasakan dan dinikmati oleh orang banyak. Itu adalah tanda hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus.
Dan setiap orang percaya seharusnya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Minggu depan kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Orang sering sebut kepenuhan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yes, salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah dia bisa berbahasa roh. Tapi di atas semua itu, tanda yang paling luar biasa buat orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya adalah hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. There's no point orang bisa berbahasa roh yang luar biasa, tapi hidupnya tidak menghasilkan buah roh yang akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang. You get the point. So, kepenuhan Roh Kudus itu, salah satu tandanya kita bisa berbahasa roh. Tapi lebih daripada itu semua, kepenuhan Roh Kudus ada menuntun kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Yang terakhir. Tertanam di dalam gereja lokal. Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang keberbuahan itu tadi? Atau hidup yang berbuah. Setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Itu adalah hari di mana kita merayakan hari Pentakosta di minggu depan. Roh Kudus dicurahkan, gereja mula-mula lahir. Gereja mula-mula itu bukannya seperti kebanyakan orang-orang Kristen hari-hari ini. Yang mungkin hanya berpikir bahwa sebagai orang Kristen saya hanya cukup beribadah di hari Minggu saja. Selesai, setelah pulang ibadah ya hidup seperti biasa. Tapi kita mau lihat polanya. Kita harus lihat polanya gereja yang benar, yang biblikal itu seperti apa. Yang alkitabiah itu seperti apa. Di Kisah Rasul 2 ayat 41 dan selanjutnya. Dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang dibaptis tandanya orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Orang harus mengalami kelahiran baru di dalam gereja Tuhan. Baptisan itu sebagai tanda bahwa tanda materai bahwa hidupmu yang lama sudah berlalu dan kamu masuk hidup yang baru. Kata hidup yang baru itu penting. Kita artinya punya hidup yang lama. Sekalipun dari lahir kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah dibawa ke gereja oleh orang tua kita, kita perlu mengalami yang namanya pengalaman lahir baru. Dilahirkan kembali. Di ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan selalu berkumpul dan memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ingat, perhatikan ini polanya. Every believer who was faithfully devoted to following the teaching of the apostles, their heart will mutually link to one another, sharing communion and coming together regularly for prayer. Setiap orang percaya dengan setia mengabdikan diri mereka mengikuti ajaran para rasul. Ada teaching di situ, ada pemuritan di situ, ada prinsip kebenaran yang diikuti dengan setia. Ini polanya, saudara catat nih. Lanjutnya, hati mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya. Saling berbagi dalam persekutuan, berkumpul secara teratur untuk berdoa. Pertanyaan saya untuk bahan refleksi kita pada pagi hari ini, apakah cara bergereja kita udah sesuai dengan pola ini atau belum? Ada teaching yang kita terima, ada pemuritan yang kita jalani, ada hati yang terhubung satu dengan yang lainnya. Pola kebiasaan saya waktu saya baru bertobat awal-awal, karena saya nggak ngerti ini, saya taunya, saya bertobat, ya saya sebagai orang Kristen saya harus ke gereja tiap hari Minggunya. Itu pola itu yang saya jalani tiap minggu demi minggu, karena saya nggak tahu. Saya nggak ngerti, saya nggak terhubung dengan gereja, saya nggak ada, apalagi bicara di sini terhubung dengan hati. Nggak ada. Nggak ada yang ngasih tahu saya. Saya hanya terhubung dengan ibadahnya, tapi saya tidak terhubung dengan gerejanya. Saya ulangi sekali lagi. Kita bisa jadi orang Kristen yang terhubung dengan ibadahnya, tapi kita belum tentu terhubung dengan gerejanya atau orang-orangnya. So it means saudara bisa datang setiap minggu, saudara terkonek dengan ibadahnya. I love
Ibadah di sini, saya suka ibadah di sini, saya suka di gereja ini karena ibadahnya saya diberkati di situ. Tapi belum tentu saudara connect dengan gerejanya, yaitu orang-orangnya. Pola selanjutnya, ada persekutuan. Saudara ada persekutuan enggak? Ada fellowship-nya, ada kumpul bersama. Secara teratur, bahkan dikatakan untuk berdoa. Ada enggak doa bareng sama gereja? Entah itu di home, entah itu di corporate prayer. Di kita namanya ada corporate prayer di setiap hari Sabtu. Kumpul bersama doa bareng. Ada enggak doa bersama? Pastor, saya doa sendirian sih di rumah. Iya, sendirian tuh punya doa yang personal. Tapi firman Tuhan katakan secara gereja, saudara punya doa secara korporat enggak sama-sama? Kalau pola gerejanya belum seperti ini, katakan sama saya bareng-bareng. 2, 3, belum ya, saya belum kasih tahu. Saya bertobat hari ini, coba 2, 3. Bertobat. Ikuti polanya Tuhan. Ayat 43, maka ketakutkanlah mereka semua sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ada yang mengalami mujizat di tengah gerejanya. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ada unity. Dan segala kepunyaan mereka ada kepunyaan bersama. Ada rasa memiliki, ada belonging. Apakah saudara merasa dimiliki enggak di dalam gereja ini? Apa saudara juga merasa memiliki gereja ini sebagai keluarga rohani saudara? Kenapa ada orang yang hidupnya dirayakan? Ulang tahun dirayakan, pada saat lagi dia bersuka cita dirayakan, tapi pada saat keadaan tidak baik-baik saja sedang berduka, sama-sama berduka. Karena ada rasa memiliki dan rasa dimiliki. Katakan amin. Ayat 45, dan dari selalu di antara mereka ada yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya dan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ada generosity, ada kemurahan hati. Ada saling menolong. Mereka menjalani hidup bersama-sama. Tadi saya katakan mereka senang, semua senang. Ada yang berduka, kita berduka. Ada kepedulian, ada caring di situ. Kemarin saya baru ketemu seorang builders, dia ngomong, Pak, saya baru minggu lalu saya dirawat di rumah sakit. Selama beberapa hari. Saya bersyukur saya punya home. Saya bersyukur dengan pemimpin saya bersyukur dengan teman dalam home saya. Kalau enggak siapa yang nganterin saya ke rumah sakit. Bahkan yang nungguin di rumah sakit juga bukan dari home-nya, bahkan dari home yang lain. Ada yang caring sama saya. Ada kepedulian. Ini kesaksian dari sekian banyak orang yang mengalami kepedulian di dalam gereja Tuhan. Lalu saya bilang sama dia kemarin, saya bilang, berapa banyak orang yang tidak memahami ini. Dia pikir gereja cuma ibadah aja. Enggak benar-benar hidup di dalamnya. Pada saat keadaan baik-baik saja, saudara akan pikir fine. Tapi sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Masuk rumah sakit lah, ada kedukaan kah? Siapa yang ada bersama-sama dengan saudara? Selain keluarga inti sendiri, ya berarti keluarga rohani dong. Apalagi saudara perantauan lagi sendiri-sendiri. Di sini sendirian. Siapa lagi? Ya keluarga rohani yang ada bersama dengan saudara. Kemarin saya bilang sama dia, saya pernah diminta untuk melayani dalam kedukaan. Ini adalah orang tua dari jemaat yang gak aktif. Dulu udah long time. Jemaatnya entar home, entar 6 bulan gak home. Entar home sekali, entar gak tahu kapan lagi home gitu. Tapi karena pas ngalami kedukaan orang tuanya dan dia minta kita melayani. Dan saya datang ke situ. Saya melayani. Dan apa yang saya lihat? Yang datang di ibadah penghiburannya. Gak ada orang sama sekali, cuman hanya dia keluarga inti 4-5-6 orang. Lalu cuman kita dari gereja beberapa orang aja. Karena gak semua orang gak kenal dia. Gak ada yang tahu dia. Ya hanya home-nya beberapa orang dan semua orang pun juga gak kenal dia. Di dalam gereja pun orang gak kenal dia. Gak pelayanan, jadi gak ada yang kenal dia. Ya kalau gak kenal dia gimana orang bisa datang?
Tapi beberapa bulan lalu ada seorang leader di sini mengalami kedukaan. Dia bertumbuh bersama suami istri couple. Mengalami kedukaan. Aduh, hati saya bersyukur dan bersuka cita. Kita berapa banyak orang bermobil-mobil datang ke rumahnya. Jalan masuk sini, masuk sana. Untuk berduka bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena dia tertanam. Karena dia bertumbuh di sini. Karena dia dikenal oleh orang. Apa yang dia rasakan oleh semua. Itu kehidupan bergereja. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Mereka berkumpul di bait Allah. Kita kumpul di rumah Tuhan, korporat seperti hari ini. Dan mereka juga berkumpul di rumah-rumah. Di pertemuan kelompok-kelompok kecil di dalam home. Di dalam komsel. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Mereka makan dengan gembira. Ada ketulusan hati sambil memuji Tuhan di dalam kelompok besar maupun di dalam kelompok kecil. Mereka disukai semua orang. Kelompok ini sehat. Disenengin sama orang. Gak ngegosip. Digosok makin sip. Gak ngomongin orang lain yang gak ada urusannya. Saya mau kasih bonus teaching buat saudara. Karena saya lihat saudara manis, semuanya baik-baik. Memahami dan meresponi firman. Saya mau kasih bonus buat saudara. Saudara tahu gak apa bedanya gosip sama diskusi tentang seseorang? Interpreter bingung nih. Catatannya gak ada soalnya nih. Tahu gak bedanya apa? Bedanya pertama niatnya. Kalau gosip itu niatnya menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dan sifatnya memuaskan diri sendiri, bahkan menjatuhkan. Tapi kalau diskusi sifatnya konstruktif. Membangun, memecahkan masalah, mentoring. Gosip dibedakan lagi dari isinya. Isi gosip itu asumsi. Hal-hal yang belum dikonfirmasi. Kecenderungannya negatif. Tapi kalau diskusi itu fakta yang dibahas. Gosip yang membedakan lagi apa? Dampaknya. Gosip itu merusak hubungan. Orang menjadi salah paham. Tapi kalau diskusi itu ada solusi. Ada jalan keluarnya. Apalagi membedakan dari kehadiran orangnya. Gosip itu pasti di belakang orangnya dan tidak akan berhadapan dengan orangnya untuk membahas isunya. Kasak-kusuk di belakang tapi gak pernah mau berhadapan dengan orang dan ngomong. Kalau diskusi itu akan berdiskusi langsung akan berhadapan dengan orangnya. Gosip seringkali gak ada kaitannya dan urusannya dengan hubungan dengan kita. Antara kita dengan masalahnya atau kita dengan orangnya. Tapi kita senang aja ngomonginnya, gak ada urusannya. Itu gosip namanya. Tapi kalau terlibat secara dengan masalahnya, terlibat dengan orangnya, kita ngobrolin, itu namanya diskusi, bukan gosip. Nah gereja yang sehat, gereja harus bebas dari gosip. Karena gosip itu akan jadi noise dan menjadi kebisingan di dalam gereja Tuhan. Gereja yang penuh gosip, tidak akan disenangi oleh orang-orang, tidak akan disukai orang-orang. Tapi kalau gereja penuh dengan orang yang mengasihi, penuh dengan orang-orang yang punya ketulusan, di situ orang senang dengan gereja itu dan orang akan ada di situ. Makanya di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang ditambahkan jumlahnya ke situ. Kenapa? Karena orang senang di situ. Karena ada kasih di situ, karena ada ketulusan di situ, ada kepedulian di situ yang tidak gosip. Makanya orang senang ada di situ. Waktu saya merenungkan ini tadi pagi tambahannya, makanya saya gak sempat kasih ke interpreter. Kita harus bangun gereja yang gak punya kebisingan sama sekali. If you have something in your heart, cari orangnya, obrolin. Kalau saudara adalah home leader atau core team atau pemimpin dari orang tersebut, diskusi dengan hal ini cukup berat buat saudara, diskusi dengan pemimpin yang lainnya.
Tapi bukan cuma ngomong kasak kusuk, tapi samperin orangnya. Sampaikan apa yang saudara perlu sampaikan kepada orang. Ya mengerti katakan amin. Ini pola Tuhan atas gereja. Nah kita membangun gereja seperti pola seperti ini. Nah banyak orang yang gak memahami dan yang gak mengenali ini. Sehingga cara bergerejanya berbeda. Mazmur 92 ayat 14 dan 15. Dikatakan begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan menjadi segar. Di dalam King James dikatakan, those who are planted in the house of the Lord. Mereka yang ditanam atau tertanam di dalam rumah Tuhan itu gereja Tuhan, shall flourish hidupnya. Hidupnya akan bertumbuh di pelataran. Di luar itu bertumbuh. Dikatakan tadi tunas bertunas, ada tunas bertumbuh. Tunas itu tanda pertumbuhan. Bahkan dikatakan bahwa pada masa tuanya pun they shall still bear fruit. Sampai dia tua, sampai dia makin senior umurnya, lanjut usianya tetap menghasilkan buah. Yang dinikmati oleh banyak orang. They shall fresh and flourishing. Jangan di sini katakan menjadi gemuk tiba-tiba. Pastor dulu waktu saya di GKS pertama masuk berat badan saya 50. Sekarang saya jadi 80. Saya menjadi gemuk dan segar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya you still fresh and flourishing. Ini lagi nyindir mereka yang berat badannya bertambah. Still fresh. Bukan bertambah gemuk. Tambah gemuk pastor gimana? Setiap fellowship makan, setiap fellowship makan, setiap home makan, setiap home makan. Kendalikan dirimu. Yang kedua tertanam. Tertanam itu artinya lebih daripada sekedar hadir. Tertanam itu artinya terhubung, mengakar, meleburkan diri dan berkontribusi di dalam gereja. Tertanam itu bukan sekedar komitmen datang di ibadah di gereja yang sama di setiap hari minggunya. Apalagi ibadahnya lompat sana, lompat sini, lompat sini, lompat sana. Ibadah minggu depan di sini, ibadah minggu depan di sana. Apalagi ibadahnya tergantung dari orang, siapa pendetanya terkenal dia ke sana, oh di situ ada pendeta tamu dia kejar ke sana, dia pindah sana, pindah sini, pindah sini. Ini bukan tertanam namanya. Makanya saya pernah lihat satu statement bagus banget. Karena kita terlalu mengkultuskan atau mengagungkan tata kutip seseorang dan bukan Yesus ya. Seseorang. Gue fans berat sama pendeta ini. Begitu pendeta ini misalnya kenapa-napa dia jatuh gitu. Saudara kecewa pasti. Dan kalau saudara kecewa, saudara luka, itu bisa memengaruhi iman saudara sama Tuhan. Berarti selama ini iman saudara bergantung sama hamba Tuhan itu, bukan sama Tuhan. Tapi kalau iman saudara sama Yesus, Yesus gak pernah mengecewakan kita. Makanya hati-hati mengkultuskan hamba Tuhan. Karena mereka juga manusia. Saya ngomong ini supaya saudara berjaga-jaga hati saudara. Bahwa saudara tahu itu saudara itu mengikuti sang gembala agung. Sang pendeta agung yaitu Yesus. Memang ada wakil-wakilnya yang Tuhan percayakan. Tapi iman kita harus bergantung penuh sama Tuhan. Bukan sama manusia. Gereja adalah rumah rohani, gereja adalah keluarga rohani. Pohon itu gak dapat berbuah kalau dia pindah-pindah. Nanti tanam di sini sebentar cabut ini, tanam situ cabut lagi, tanam situ cabut lagi, tanam cabut lagi. Mati lama-lama saudara. Saudara tahu gak pohon itu, saya berapa kali terlibat dalam proyek landscaping. Saudara tahu gak pohon itu begitu saudara cabut, itu saudara harus cabutnya juga gak main brutal gitu. Pernah lihat gak pohon-pohon besar itu diangkat sama tanah-tanahnya. Terus dibungkus akarnya. Supaya pohon itu tetap jangan mati gitu. Kalau cabutnya brutal mati. Bahkan ada pohon yang udah besar sekalipun. Saya pikir pohonnya cuma ukuran sedang. Saya pernah lihat ukurannya besar banget pohon itu. Diangkat, dipindahkan benar-benar
sama akar-akarnya diangkat. Pada saat dia dipindahkan tempat yang baru, apakah langsung bertumbuh? Enggak, stres saudara. Pohon itu stres. Ditanam dulu, dibiarkan dulu, pelan-pelan baru dikasih tanah, baru dikasih pupuk, baru dia bertumbuh. Stres awalnya. Daunnya mungkin rontok dulu, mungkin dia perlu penyesuaian dulu di gereja barunya. Ini kalau ke gereja ini kok nggak kayak gerejaku yang lama ya. Saudara kayak, ngerti gak maksud saya? Ada hal-hal di mana saudara kayak, ini penyesuaian dengan iklim yang ada. Saudara akan rontok daunnya. Seakan-akan kayak mati gitu. Kering gitu. Tapi kalau akar saudara mengakar terus di situ. Ambil serap pupuknya, airnya, terus kena matahari yang baik. Lama-lama akan keluar daun yang baru, ranting yang baru. Di situ saudara akan kembali bertumbuh dan berbuah. That's the journey. Saya selalu bilang bahwa gak ada gereja yang sempurna, yang ada gereja yang sehat. Kalau saudara bisa breakthrough aja dalam satu pemikiran ini, hidup saudara gak akan sama lagi mas. Cara begerejamu gak akan sama. Saudara akan lihat gereja dengan cara pandang yang berbeda. Memang pasti akan mengalami stres, tanda kutip. Karena dalam penyesuaian. Mungkin daunnya rontok, mungkin ada yang gak pas, mungkin ada yang kurang cocok, mungkin ada yang ini. Tapi memang kalau Tuhan suruh kamu pindah di situ, teruslah mengakar di situ, tertanam, semoga saudara bisa mengalami pertumbuhan. Katakan amin. Indikator salah satunya gereja yang sehat adalah gereja yang peduli dan serius dengan perjalanan rohani saudara supaya menjadi serupa dengan Yesus. Peduli supaya saudara mengalami pertumbuhan menjadi murid Yesus. Bukan cuma didorong ibadah setiap minggu, bukan cuma didorong saudara melayani saja, bukan. Saudara didorong akan menjadi murid Yesus, didorong untuk semakin hari semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Katakan amin. Jangan terjebak dalam pemikiran bahwa saya sudah cukup ibadah hari Minggu aja. Saya gak perlu tertanam dan saya gak perlu dimuridkan. Buang pikiran ini. Baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tahu gak sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, dia ngomong sama murid-muridnya. Dia kasih amanat agung. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang cuma sibuk ngurusin harinya saja. Memperingati harinya saja. Yes, bagus, betul. Tapi kita lupa esensi dari hari itu apa. Sesaat Yesus belum naik ke sorga, dia kasih perintah amanat agung. Pertanyaan saya sama saudara dan buat kita sendiri. Apakah kita sudah jadi orang yang sudah menjalankan amanat agung itu? Untuk dijadikan murid oleh Tuhan. Kalau kita nggak ngerti dan kita melakukan ini, kita hanya bisa berhenti menjadi orang yang agamawi. Tahu orang agamawi, they celebrate days, dia merayakan hari, merayakan tata cara, melakukan segala sesuatu, tapi nggak ada perubahan hidup di situ. You get the point? Apa kita perlu merayakan harinya? Yes, celebrate. Kita rayakan harinya, kita peringati harinya untuk mengenang kita, untuk mengingatkan kita. Tapi di balik semua itu esensinya kita harus tangkap. Sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, dia berikan perintah amanat agung buat saudara dan saya. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Apakah kita sudah jadi murid terlebih dahulu? Yang kedua, apakah kita sudah jadi orang yang memuridkan orang lain? Katakan amin. Proses ketiga bertumbuh. Bertumbuh artinya ada proses kedewasaan, pendewasaan. Dewasa itu artinya berubah hidupnya. Karena kita gak bisa bertumbuh kalau kita gak mengalami perubahan hidup. Dan dewasa pada saat kita tertanam, pada saat kita dimuridkan. Kedewasaan terjadi pada saat kita mulai berkontribusi. Bukan hanya kita sebagai orang yang menikmati.
mulai terlibat di dalam melayani, mulai terlibat di dalam memuridkan. Kita tahu nggak, pada saat kita memuridkan, ini pengalaman para pemurid di sini. Pengalaman kita memuridkan orang lain, itu bukan cuma sekedar yang dimuridkan menjadi dewasa. Kita yang memuridkan pun jadi pertama dewasa. Saya pernah bagikan ini. Ketidakdewasaan orang yang kita muridkan itu mendewasakan kita. Pastor, tapi sebaliknya juga, aku lihat pemimpinku kayaknya begini, aku kayaknya begini. Saya mau katakan sebaliknya. Kebelum dewasaan pemimpinmu itu juga bisa menjadi salah satu jalan untuk saudara menjadi dewasa, menjadi orang yang dimuridkan. Karena saya bilang pemimpin itu juga belum semuanya sepenuhnya dewasa. Juga belum sempurna, gak ada yang sempurna. So kita harus punya jiwa yang besar dan kita mau jalan bersama-sama. Untuk calon pemimpin sebelum saya tutup. Tuhan selalu cari orang yang mau dan bukan yang mampu. Kalau saudara orang yang sudah mulai mau melangkah berkontribusi, yang Tuhan cari orang yang mau. Karena Tuhan sanggup membuat mampu orang yang mau. Tapi Tuhan gak bisa ubah, gak mampu merubah orang yang udah gak mau. Yang dia udah tutup diri, gue gak mau. There's nothing he can do. Tapi pada saat saudara mau, dia bisa mampukan kita. Dan kemampuan terbesar kita adalah ketersediaan kita. Pastor, saya gak mampu. That's okay, yang penting kamu tersedia. Kalau kamu tersedia, that's your biggest ability. Itu adalah kemampuanmu yang terbesar. Yang terakhir berbuah. Setelah bertumbuh berbuah. Ukuran berbuah hidup kita jadi berkat buat orang lain. Hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau saudara lihat pohon. Kata satu pohon dia bertumbuh. Katakanlah pohon mangga. Yang menikmati buah mangga itu siapa? Orang lain. Pohonnya gak pernah menikmati buahnya. Yang menikmati buah itu adalah orang lain. Ketika mangganya banyak banget nih. Begitu dia waduh wangi, begitu dipotong. Aduh gila enak banget mangganya. Enak banget duriannya. Apakah pohonnya menikmati duriannya sendiri? Enggak. Tapi pada saat buahnya baik, yang dimuliakan siapa? Pohonnya. Gila pohonnya bagus nih. Lu jangan makan pohon ini misalkan. Mangganya asem. Lu pohon yang ini manis banget nih pohonnya. Yang dimuliakan siapa? Yang dimuliakan siapa? Pokok. Siapa pokoknya? Yesus. Terlebih dari semua itu kalau itu ada sebuah perkebunan. Yang dimuliakan siapa? Pemiliknya. Siapa pemiliknya? Bapa kita di sorga. Lu kalau beli durian nih, lu beli dari kebunnya si Acong nih. Lu durian Acong pokoknya semua durian dia enak banget. Yang dimuliakan siapa? Si Acong. Ngerti gak maksud saya? Yang dipermuliakan siapa? Bapa di sorga. Amin. Kesimpulannya. Saya sungguh berdoa saudara pulang nggak cuman ingatnya gosipan digosok makin sip dan durian Acong, enggak. Saudara nangkap sesuatu. Amin. Kesimpulannya, awalnya saudara datang ke gereja ini mungkin tujuan saudara beda-beda. Ada yang mau ibadah, ada yang sedang cari gereja mungkin. Ada yang mau dengar khotbah doang. Ada mungkin yang ingin menghilangkan rasa bersalah karena udah lama gak ibadah. Ada mungkin yang cuman sekedar tick box aja gitu, cuma ngetik-tik gitu, kayak saya udah ibadah hari ini. Oke, I'm done, udah beres nih. Atau yang ini benar-benar ketemu keluarga rohani, ada yang ingin cari keluarga rohani. Atau ada yang ingin benar-benar mencari gereja lokal di mana saudara bisa bertumbuh, berbuah. Apa yang saudara pikirkan, itu yang Anda lakukan.
So your purpose will determine what you think and what you do. Tujuan saudara akan menentukan apa yang saudara pikirkan dan apa yang Anda lakukan. Jadi kalau hari ini saya berdoa supaya apa yang saya boleh bagikan merubah tujuan saudara. Kalau tujuan saudara hanya ibadah saja, that's you. Makanya kenapa saudara akan ibadah saja cukup. Tapi kalau saudara berubah tujuan saudara, I want to be planted, I want to be grow, I want to be fruitful. Berarti itu akan merubah tindakan saudara dan akan merubah keputusan saudara.